Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika aku upload video terbaru ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Di sini tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian buat proyek. Jika sudah, lalu tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 25:18. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal. Kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto kalian. Untuk fotonya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 12:53 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian move dan transport. Pilih aja bagian yang ketiga, kalian tandain di bagian awal sini ya. Di bagian sekitar detik 2:05. Dan di bagian awal sini ubah menjadi 13:50. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga lagi, kalian tandain aja di bagian sini guys, di bagian detik 12:53 dan di bagian detik 11:05. Nah, di bagian sini ya, atau 11:04. Jika sudah, untuk di bagian tengah-tengah sini tinggal kalian zoom juga fotonya menjadi 13:50. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kalian kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian detik 12:00. Klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 17:42 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian pangkas dulu fotonya di bagian detik 12:53 menggunakan tengah ini. Kalian klik aja foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian blending dan opacity, tandain di bagian akhir, dan di bagian awal yang 100 kalian ubah aja jadi 0, biar nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 12:53, klik aja bagian move, pilih bagian yang ketiga, kalian tandain aja di bagian sekitar sini di detik 12:53, tahan geser ke bagian awal, kalian tandain juga di bagian sini guys, di bagian detik 14:23 dan di bagian detik 15:18. Kalian tandain juga di bagian detik 13:31. Untuk di bagian detik 14:23 kalian zoom aja fotonya menjadi sekitar 13:50. Jika sudah, untuk di sebelahnya kalian tandain aja guys. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian tengah sini ya, jangan di bagian tengah awal. Kalian masuk aja di bagian tengah-tengah sini, bentar. Di bagian tengah sini pilih aja bagian kurva, lalu kalian klik aja bagian titik 3. Jika sudah, kalian aktifkan overshoot, atur aja kurvanya seperti ini guys. Jika sudah, klik aja bagian titik 3 lagi, lalu kalian salin kurva, titik 3 lagi, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, untuk bagian kurva di awal sini kalian pilih aja bagian yang pertama guys. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian tandain juga di bagian sini di detik 16:48 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 16:48 kalian zoom aja fotonya menjadi sekitar 14:00. Jika sudah, untuk di sebelahnya tandain aja, dan di bagian detik 15:52 kalian tandain juga guys. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva. Di sebelahnya juga kalian tempel, di sini juga, dan di bagian akhir. Jika sudah, kalian kembali aja, pilih aja bagian yang pertama, kalian tandain aja di bagian tengah-tengah sini guys. Di bagian detik 15:34 kalian tandain, dan di bagian detik 15:52 geser fotonya ke bawah. Untuk di bagian sini tandain aja, dan kalian tandain juga di bagian detik 16:48, di bagian detik 17:05, dan di bagian tengah-tengah sini kalian geser fotonya ke tempat semula seperti ini ya. Jika sudah, untuk di bagian tengah-tengah sini juga kalian geser fotonya ke tempat semula. Di bagian tengah-tengah sini juga di detik 16:28 geser ke semula. Dan di bagian tengah sini guys, kalian geser aja ke semula.
Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih bagian kurva yang ketiga, titik 3, lalu kalian nonaktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini. Jika sudah, klik aja bagian titik 3 lagi, lalu kalian salin kurva, titik 3 lagi, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, untuk bagian kurva yang awal ini kalian balik aja menggunakan ini guys. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang di pojok kanan ini 2 kali, 1 2 balik, 1 2 balik, 1 2 balik. Jika sudah kembali, pilih bagian yang kedua, kalian tandain di bagian detik 15-18 dan di bagian detik 15-52 ubah kemiringannya menjadi -3. Jika sudah, untuk di bagian detik 16-48 kalian ubah kemiringannya menjadi +3, jadi kebalikannya ya. Nah, oke, seperti ini. Dan untuk di bagian tengah-tengah sini di detik 17.25 ubah jadi 0. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang kedua, yang keempat, sebelahnya keempat, di sebelahnya juga keempat. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Coba kita cek dulu. Oke. Jika sudah, lalu kalian pangkas aja fotonya sampai di bagian akhir guys. Untuk bagian move dan transportnya ini kalian perhatiin aja ya untuk cara-caranya biar kalian gak gagal paham. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 17.05, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 22.37 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali dulu di bagian awal, kalian pangkas dulu fotonya di bagian detik 17.42 menggunakan tengah ini. Kalian klik aja foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian blending dan opacity, tandain di bagian akhir, di awal ubah jadi 0. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian masuk aja di bagian foto sini ya, di bagian detik 17.42, pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di awal, tahan geser ke awal. Kalian tandain juga di bagian tengah-tengah sini, di sekitar detik 18.56 dan di bagian detik 20.11. Untuk di bagian detik 18.56 kalian zoom fotonya menjadi 13.50. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian tandain juga di bagian detik 2144 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 2144 kalian kecilkan fotonya menjadi sekitar 650 guys. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini juga. Dan untuk di bagian akhir kurva yang kedua seperti ini. Jika sudah, kembali pilih bagian yang pertama, kalian tandain juga di bagian tengah-tengah sini di detik 20.30 dan di bagian detik 20.48 geser ke bawah. Di bagian sini tandain aja dan di bagian tengah sini geser ke semula. Untuk di bagian tengah-tengah sini juga guys, kalian geser ke semula. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang kedua pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Kembali pilih bagian yang kedua, kalian tandain aja di bagian detik 20.11 dan di bagian detik 20.48 ubah menjadi -3. Sama kayak yang di awal tadi ya. Nah, dan untuk di bagian tengah-tengah sini di detik 21.26 ubah menjadi +3. Untuk di bagian detik 22.02 ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, sebelahnya keempat, dan di akhir keempat. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian pangkas aja fotonya sesuai dengan bit sampai di bagian akhir. Kalian pangkas menggunakan tengah ini ya. Kalian pangkas-pangkas aja sampai di bagian akhir. Kalian masuk aja di bagian detik 22.37, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, sorry banget ya. Pilih bagian persegi panjang kotak, kalian panjangin aja sampai di bagian akhir. Jika sudah, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, ubah yang 200 menjadi 2500. Checklist, pilih yang kedua, tandain di akhir, di awal kalian putar aja. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, pulin, kembali lagi pilih bagian blending dan opacity, yang 100 ubah jadi 0, tandain di akhir dan di awal. Untuk di tengah sini ubah menjadi 100. Pilih bagian color dan fill, lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan guys. Oke, jika sudah, kalian masuk aja di bagian awal, di bagian detik 205 ya. Kalian klik aja bagian efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian distorsi, lalu kalian pilih bagian ubin atau tiles.
Untuk bagian mirror aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian blur, lalu kalian pilih bagian buram gerak. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian Mathema 1K, pilih bagian Luma key. Untuk bagian Luma key kalian tandain aja di bagian detik 205 dan di bagian awal kalian ubah aja menjadi 1000. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys, di bagian foto panjang di atas. Kalian klik aja, pilih bagian efek, tambahkan aja efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move auto transport, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian sudut kalian ubah aja menjadi plus 90, plus ya bukan minus. Tandain, tahan, geser ke bagian awal, ubah menjadi minus 90. Bentar, ini kita klik aja caranya ya biar cepet. Tahan, geser ke bagian akhir. Untuk bagian frekuensi turunin menjadi 0,30 guys. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tahan, tandain, geser ke bagian akhir, ubah aja menjadi sekitar 45. Geser ke bagian awal. Jika sudah, kembali, lalu kalian pilih aja bagian yang ini ya, bagian yang titik 3, sorry banget, kalian klik yang ini, lalu kalian salin aja efeknya guys. Kalian tempel efeknya di bagian detik 12.53, klik fotonya, pilih efek titik 3, lalu kalian tempel. Nah oke, jika sudah, lalu kalian klik aja bagian yang ini ya, kalian klik, lalu kalian salin satu layar. Jika sudah, pilih bagian yang ini lagi, lalu kalian pilih semua layar guys. Kalian jangan checklist audio dan 3 foto di bagian awal sampai di bagian detik 12.53. Jika sudah, kalian jangan checklist juga foto di bagian sini ya, di bagian detik 17.05 kalian jangan checklist, dan di bagian foto akhir, di bagian persegi panjang yang akhir ya, kalian jangan checklist. Nah oke, jika sudah, lalu kalian klik aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel, kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kalian masuk di bagian detik 15.18, klik aja bagian fotonya, pilih efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Untuk bagian exposure tandain aja di bagian akhir, dan di bagian awal kalian ubah aja menjadi 1. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin aja. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin efeknya guys. Jika sudah, kalian tempel aja di bagian foto sebelahnya, kalian tempel. Di bagian sini juga kalian tempel guys. Jika kalian mau cepat, biar cepet nempelnya itu, tinggal kalian klik aja bagian yang ini guys. Ini untuk bagian cara cepatnya ya. Kalian pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin aja satu layar. Lalu kalian tahan checklist 2 foto di bagian sampingnya sampai di bagian detik 17.05. Kalian checklist foto yang di bawah ya. Dan kalian checklist juga foto di bagian detik 20.11 sampai di bagian akhir. Jika sudah, pilih bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, lalu kalian hapus yang dua ini jika sudah tempel. Oke, jika sudah, masuk aja di bagian detik 20.48, klik fotonya, titik 3, balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian detik 21.44, kalian balik secara horizontal. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, kalian masuk dulu di bagian sini guys. Bentar, mana tadi? Kalian masuk aja di bagian detik 20.11, klik aja fotonya, pilih efek, kalian klik bagian ubin guys. Untuk bagian ubin kalian klik aja bagian offset. Untuk di bagian awal sini kalian ubah aja menjadi minus 3,500 di bagian awal ya. Ubah aja menjadi minus 3,500. Nah kira-kira seperti ini. Kalian tandain, tahan, geser ke bagian awal. Untuk di bagian akhir sini kalian ubah menjadi 0. Jika sudah, untuk bagian offset secara vertikal jangan lupa kalian aktifkan. Pilih aja bagian titik 3, atau kalian pilih bagian yang ini ya biar cepat. Pilih yang ini lalu kalian salin satu layar, kembali. Kalian tahan checklist foto di bagian detik 20.48 sampai di bagian akhir. Pilih yang ini. Lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Kalian hapus yang ini aja ya, jika sudah kalian tempel guys. Nah nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, lalu kalian masuk juga di bagian bentar. Di sini guys. Kalian masuk di bagian detik 15.52, klik aja bagian fotonya, titik 3, balik secara horizontal.
langkai satu foto di bagian detik 16.48 kalian balik juga secara horizontal. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sekitar sini, guys. Masuk aja di bagian detik. Bentar. Sini aja dah. Kalian masuk di bagian detik 12.00, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak. Kalian panjangin aja sampai di bagian detik 15.18 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan ke area komposisi. Pilih bagian move dan transport, kalian geser ke bagian kanan, guys. Bentar. Kalian geser aja ke bagian kanan. Nah, kira-kira gesernya itu seperti ini ya. Jika sudah, kalian pilih bagian yang ketiga. Untuk yang 1080 kalian ubah aja menjadi sekitar 4960. Jika sudah, kalian checklist, lalu kalian kembali pilih bagian efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap, tandain aja di bagian awal sini, dan di bagian detik 12.53 kalian ubah aja menjadi 1. Untuk di bagian akhir kalian ubah menjadi 2, guys. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga kembali. Untuk sudut ubah aja menjadi 114. Untuk bagian jarak ubah aja menjadi 10. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain aja di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian detik 12.53 kalian ubah aja menjadi 6,9. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali pilih bagian titik 3, lalu kalian gandakan, klik aja bagian lengkuan gelombang di bawah. Untuk bagian sudutnya ubah aja menjadi plus 58, plus ya bukan minus. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian sini, guys. Di detik 12.53 klik aja bagian yang plus lagi, pilih bagian persegi panjang kotak. Kalian panjangin sampai sini di detik 13.48. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan. Pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih salin latar belakang, di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin, di tengah sini ada. Untuk bagian ubin, tandain aja di bagian awal, dan di bagian akhir ubah menjadi 1,800. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga kembali. Untuk mirrornya jangan lupa kalian aktifkan. Kembali pilih bagian blending dan opacity, tandain di bagian akhir, di bagian awal ya, dan di bagian akhir kalian ubah jadi 0. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 13.31. Klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak lagi. Kalian panjangin sampai di bagian detik 17.05 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan, pilih bagian move, pilih yang ketiga, kalian besarkan sedikit. Kira-kira menjadi 1200-an seperti ini ya. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih aja bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian lengkungan gelombang, di tengah sini ada. Untuk bagian tahap awal, tandain aja ya. Di bagian detik 13.31 kalian tandain aja. Dan di bagian detik 15.18 kalian ubah tahapnya menjadi 0,94. Untuk di bagian akhir kalian ubah menjadi 1,46. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, sebelahnya kedua. Kembali, untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90. Untuk bagian jarak ubah aja menjadi plus 46. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain aja di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah sini di detik 15.18 kalian ubah aja menjadi sekitar 6,5. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga. Kembali, untuk bagian sudut war ubah aja menjadi minus 90. Untuk bagian damping kalian klik. Untuk bagian magnitude ubah aja menjadi minus 100. Untuk bagian jarak ubah aja menjadi minus 80. Dan untuk bagian screen jangan lupa kalian aktifkan, guys. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah lalu kalian klik aja tiga-tiganya, pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian salin 3 layar, guys.
Jika sudah, lalu kalian tempel aja di bagian sini ya. Bentar. Kalian tempel aja di bagian detik 1648. Klik aja bagian yang ini, lalu kalian tempel 3 layar. Misalnya kalau nggak pas, oh ini udah pas ya. Ini belum pas ya. Tinggal kalian tahan aja checklist 3-3-nya, lalu kalian geser aja sedikit. Nah, oke. Nah, jika sudah, lalu kalian kembali dulu di bagian awal sini guys. Masuk aja di bagian detik 1253, klik fotonya, pilih efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian pergeseran hue. Untuk bagian pergeseran hue tandain di bagian akhir, di awal ubah aja menjadi 360. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin efeknya guys. Jika sudah, kalian tempel efeknya di bagian foto detik 1742. Kalian klik fotonya, pilih efek titik 3, tempel. Oh iya, bentar, ini untuk bagian foto di atas, sorry banget ya. Kalian masuk aja di bagian detik 1705, klik bagian fotonya. Oh, ini belum ditambahkan efek, makanya bocor ya untuk bagian ininya. Ini kayak dia bocor ya. Jika sudah, kalian klik aja bagian foto sini guys. Masuk aja di bagian foto detik 1348, kalian klik fotonya, pilih efek, lalu kalian klik aja titik 3, lalu kalian salin efek guys. Biar nanti efek fotonya itu nggak bocor guys. Kalian tempel efeknya di bagian foto detik 1705, foto yang atas ya. Kalian pilih efek titik 3, lalu kalian tempel. Coba kita cek. Nah, oke, jadi nggak bocor ya. Tadi kita lupa tambahkan. Nah, oke. Nah, untuk di bagian persegi panjang yang panjang di atas di detik 1820 ini kita hapus aja guys. Kita jangan tambahkan. Kita tambahkan efek transisi yang 2 ini aja ya, kita tambahkan. Oke. Jika sudah, lalu kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloring kuningnya guys. Ini simple banget ya untuk tutorialnya, nggak terlalu ribet. Pilih yang ini, pilih semua layar, pilih yang ini lagi, lalu kalian salin 9 layar guys. Jika sudah, lalu kalian tempel aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel 9 layar. Nah, untuk bagian yang 2 ini aku nggak aktifkan, sama untuk bagian yang ini ya, biar ada warnanya dikit. Nah, seperti ini. Oke. Tapi terserah kalian aja ya, kalau kalian mau nyalain. Kalau kalian mau tahu juga fungsinya itu, kalian bisa matiin aja bagian matanya guys. Kalau kalian matiin bagian matanya, kalian pasti tahu fungsinya itu apa. Nanti kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian ya. Di sini aku matiin aja ya untuk bagian mata yang di atas sama mata yang di tengah. Sorry banget ya guys kalau agak belibet, dimalumin aja ya. Kalian masuk aja di bagian detik 2518, kalian tahan checklist semuanya ya, persegi panjangnya. Lalu kalian pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjang yang di bawah ini ya. Kalian checklist seperti ini, panjangin menggunakan yang ini. Kembali aja. Oke. Ini udah jadi ya, tinggal kalian klik aja bagian logo pengaturan. Untuk bagian frame rate-nya jangan lupa ubah menjadi 60. Lalu tinggal kalian ekspor aja guys.